warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Revianti Audina Putri dari Prodi PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas terkait mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai Dasar Negara. Diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita bahas mengenai materi apa sih itu Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum lanjut ke materi, kita lihat yuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, menguraikan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Lalu yang ketiga, memberikan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, dapat memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira apa ya makna Pancasila? Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentu saja bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Untuk itu, langsung yuk kita bahas apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut sebagai dasar negara karena menjadi fondasi atau landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Semua peraturan hukum, kebijakan pemerintah, dan kehidupan masyarakat harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa setiap aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menjadikannya sebagai dasar, Pancasila berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi bangsa Indonesia agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan jati diri dan tujuan nasional. Selain itu, Pancasila juga membantu mengatur hubungan antar masyarakat, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta memastikan bahwa pembangunan bangsa dilakukan secara adil dan merata. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang artinya seluruh peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, dan kebijakan publik harus disusun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial yang menjadi inti dari Pancasila. Dengan kedudukan ini, Pancasila memastikan bahwa sistem hukum Indonesia berjalan sesuai dengan jati diri bangsa dan melindungi kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi panduan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan yang harmonis, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan bagi semua. Melalui nilai-nilai yang dikandungnya, Pancasila mempersatukan seluruh elemen bangsa dan menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga tujuan nasional dapat dicapai dengan tetap menjaga karakter dan identitas bangsa. Yang selanjutnya ada fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai warga negara.
Lalu yang ketiga, menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia pada saat merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Abdul Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkannya sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya menjadi sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam bersikap, serta pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Proses perumusannya melalui perjalanan penting, mulai dari sidang BPUPKI, penyusunan Piagam Jakarta oleh Panitia 9, hingga penyempurnaan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan pada sila pertama juga menunjukkan upaya untuk menjaga persatuan dan menghormati seluruh golongan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis, sekaligus menjadi pengikat identitas nasional di tengah dinamika perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila perlu terus diamalkan agar tercipta masyarakat yang harmonis, saling menghargai, serta memiliki semangat gotong royong. Melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus berkembang dan mempertahankan persatuan serta keutuhan negara di masa kini maupun masa yang akan datang. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.